Hai hai hai, selamat datang di podcast How About Gen Z. Become an inspiration for teenagers by having fun talking with Gen Z. Wah, halo Sobat Zentizen, gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Tunggu. Kalau nggak salah, gue tuh pernah denger deh, Sin. Ada pepatah yang bilang, tak kenal maka tak sayang. So ya, daripada itu, kita kenalan dulu ya. Kenalin gue Fares, Dan gue Sinta, bersama sama How How About About Gen Gen Z Z yang yang akan akan menemani menemani kalian di di episode episode pertama pertama kali kali ini. ini. Oh iya, tadi di awal gue sempat denger nih kata Zentizen. Kalau boleh tahu Zentizen itu apa ya kira-kira? Oke, Sin. Jadi Zentizen itu singkatan dari generasi Z netizen. Yang juga sebutan buat kalian nih, penonton setia podcast How About Gen Z. Jadi bukan dia doang yang bisa ngasih nama spesial. Kita juga punya loh buat kalian. Waduh, bisa banget nih Fares. Oh iya, ngomong-ngomong nih ya, Sin. Sekarang nih kita punya kedatangan bintang tamu yang cukup spesial nih, Sin. Yaitu kita dapat teman-teman dari komunitas vokasi. Sobat Zentizen udah tahu belum sih siapa bintang tamu kita hari ini? Siapa ya? Bintang tamu kita hari ini adalah Yaitu ada Kak Fijar dan Kanaila. Eh, Kak, Halo Kak, ini Sinta yang di Tosin yang cakep duluan tahu aja deh. Boleh silakan dulu. Oke, oke Kak, Kak Fijar sama Kak Naila nih. Gimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Oke Alhamdulillah. kalau gitu. Nah, ngomong-ngomong nih, sekarang kan kita lagi bertepatan di bulan suci Ramadan ya Kak Fijar dan Kak Naila. Gimana nih puasanya? Lancar atau udah ada yang bolong-bolong? Alhamdulillah masih win strike. Masih listrik, oke. Masih win strike. Kalau Kanel sendiri, oke masih lancar juga ya. Iya. Oke Sin, sebelum kita lanjut nih ya, kita punya beberapa rekomendasi film buat nemenin temen-temen sobat netizen di rumah nih buat nonton. Oke, jadi gue sama Fares mau memberikan rekomendasi film untuk sobat netizen di rumah nih. Betul banget. Yang pertama ada rekomendasi dari @onyour_faye, yaitu taksi driver yang bercerita tentang perusahaan Rainbow Taxi Company yang menawarkan jasa taksi spesial untuk membalaskan dendam orang-orang yang tertindas nih. Waduh, jadi mulia banget ya tujuan si taxi driver ini Iya, membantu orang-orang yang tertindas. Oke, betul gue banget. juga punya nih Sin, rekomendasi film. Oke, rekomendasi film gue selanjutnya datang dari Batch Satu Ira. Oke, di sini ada film The Shawshank Redemption yang bercerita tentang Andy Dufresne yang menghabiskan waktu selama 20 tahun di penjara Shawshank State Prison atas kasus pembunuhan istri serta selingkuhannya. Cukup serem juga nih ya, Serem banget Fares. sih itu tentang pembunuhan-pembunuhan. Nah, selanjutnya yang ketiga ada rekomendasi dari @mutiashifa_02, yaitu Mars Mimpi Ananda Rai Semesta, yang bercerita tentang perjuangan seorang ibu dengan keterbatasan namun tak lelah untuk mendukung sang putri semata wayangnya dalam meraih mimpi-mimpinya. Waduh, jadi bener-bener kasih sayang seorang ibu tuh gak ada yang gantiin banget lah ya. Betul banget, Nah, Fares. kalau dari Kak Fijar sama Kanel sendiri nih, ada rekomendasi film juga nggak buat kita sharing-sharing nih? Boleh deh. Boleh. Dari Kanaila dulu deh, boleh. Gue mau rekomendasiin film Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang. Jalan yang jauh jangan lupa pulang. Bercerita tentang apa itu ya, gimana Kak? tuh, Kak? Itu tuh kayak lanjutan dari nanti kita cerita tentang hari ini. Dia tuh ceritanya kayak apa namanya, si nyeritain tentang Auroranya itu kayak keluar negeri, terus ngebuktiin ke orang tuanya kalau dia itu bisa mandiri, apa-apa bisa sendiri. Berarti tentang seorang anak gitu ya, Kak? Iya. Cari jati dirinya juga gitu ya, Iya, Kak? benar. Oke deh. Kalau dari Kak Fijar gimana Kak nih, Fijar Kak, gimana? rekomendasi filmnya? Kalau gua punya rekomendasi film itu Garis Waktu. Yang Anya itu ya, Kak, sama Iya, Reza ya? Pemeran itu Reza Rahardian salah satunya. Itu film ini tuh diambil dari bukunya karangan Fiersa Bersari. Nah, kurang lebih jalan ceritanya itu Reza Rahardian itu memeranin kayak jadi Sanandika. Sanandika itu kayak musisi kafe gitu, jadi kayak anak-anak indie gitu lagu-lagunya tuh Widih. kayak ciri khasnya Fiersa Bersari tuh lagu-lagunya. Nah terus ketemu namanya seorang April. Nah April April. itu seorang puitis gitu, puisi gitu, dia suka bikin puisi gitu. Dan jadi keluarganya April ini tuh kayak orang yang nuntut dia tentang ilmu pengetahuan gitu, kayak harus
kuliah di luar negeri gitu. Nah sedangkan mereka tuh Senandika sama April tuh lumayan deket, tetapi orang tuanya April tuh nggak merestui karena Senandika ini nggak punya pendidikan yang tinggi gitu, bukan seorang sarjana lah gitu intinya. Berarti terhalang karena restu orang tua ya, Kak? Iya, betul banget. Oke. Keren banget nih, Keren Kak, banget sih. rekomendasi film dari Kak Naila dan Kak Fijar. Oke. Sekarang kita lanjut ya. Sin, yang kita tahu nih, Kak Fijar sama Kak Naila kan sama-sama dari komunitas vokasi. Iya, betul Dari banget. komunitas vokasi. Nah, boleh gak sih Kak Fijar sama Kak Naila jelasin ke kita nih, apa sih vokasi itu? Dan gimana, ada kegiatan apa aja sih, Kak, di dalam vokasi? Ngapain aja tuh di situ? Boleh dari Kak Fijar dulu Boleh, deh. Boleh. Vokasi itu kayak komunitas yang ada di SMA Negeri 1 Setu. Nah jadi komunitas yang menampung anak-anak yang punya kayak minat atau bakat di luar ekskul gitu kan. Kalau ekskul itu kayak lebih ke bakat kayak olahraga. Nah sedangkan kayak misal kita punya bakat tentang memasak, terus kayak berdagang ataupun apapun itu kurang ada di ekskul tuh. Nah Kayak kewirausahaan gitu ya, Kak? ya, jadi kita di vokasi itu menampung minat bakat mereka gitu untuk diolah lagi. Nah jadi ada 3 bidang. Nah dari 3 bidang itu bakal kita bagi tuh, ntar diolah tuh bakat-bakat mereka yang terpendam biar mereka lebih bisa terekspor gitu bakat-bakatnya. Gitu. Oke. Kalau menurut Kak Naila sendiri gimana tuh? Vokasi itu ngapain aja sih? Sama, vokasi itu kalau dilihat dari luar ya cuma dagang doang ya. Sebenarnya vokasi itu kayak ngebuat suatu barang, menghasilin suatu barang. Biasanya kalau dari jualan-jualan kayak gitu kan ada untungnya tuh ya, Kak. Berarti bisa buat tabungan juga dong ya. Lumayan juga tuh ya hasilnya berarti. Nah ini buat yang masuk vokasi tuh misalnya kita setiap dagang nih, kalian misalnya jaga stand atau apapun itu tuh nggak masuk uang kas doang, tapi kalian yang jaga tuh bisa dapat komisinya, Dapat bagian dapat gitu atau bagiannya. Jadi oke. nggak cuma capek doang. Kan orang bilang ngapain sih kerja kayak gitu, kayak cuma jadi babu-babu gitu doang, capek-capekin diri doang, nggak dapat apa-apa. Nah padahal di vokasi itu kalian nggak cuma capek, dapat ilmunya juga, dapat duit juga. Jadi benar-benar bekal buat masa depan gitu ya, Kak. Oke, Sin. Yang kita tahu juga nih, Kak Fijar ini mantan duta vokasi. Pernah jadi duta vokasi. Waduh. Boleh dong, Kak, sharing-sharing Sharing-sharing, gimana Kak. cara jadi duta vokasi. Dan selama jadi duta vokasi itu ngapain aja tuh Kak Iya. tugasnya? Yang pasti kalau sharing tentang caranya ya aktif aja sih di sekolah. Kayak yang pasti dilihat juga kan dari kelas 10 tuh udah ikut vokasi, kayak dilihat nih kayak bakat kita punya bakat, mungkin itu yang dinilai dari kakak kelas buat dicalonin jadi ketua vokasi gitu. Terus ya udah ya kepilih juga. Sebenarnya tuh waktu itu Kak Rara nih yang jadi ketua vokasinya. Iya. Nah waktu itu aslinya saya jadi sekretarisnya, tapi karena posisinya Kak Rara itu naik jadi wakil ketua OSIS, saat itu ketua OSISnya ada Kak Syaban. Nah akhirnya saya ditunjuk buat ngegantiin posisinya Kak Rara itu. Mungkin karena ada kemampuan atau apapun itu, jadi saya ditunjuk buat jadi gantiin Kak Rara, dan Kak Rara ganti jadi sekretaris. Jadi ibaratnya tukeran itu. Oke. Hebat banget nih, Kak Hebat Fijar. banget. Banyak banget ya, Kak, pengalamannya. Nah, Kak Naila sendiri, ini kan Kak Naila masih kelas 11 ya Kak? Iya, benar. Nah, pengen gak sih ngelanjutin jadi duta vokasi? Waduh. Kalau misalkan pengen sih pengen ya, tapi Yes. kan saya sebagai sekretaris, jadi kayaknya ketuanya yang jadi Ketuanya duta yang jadi duta ya? Oke. Iya. Boleh dong, Kak, sharing motivasi apa sih, Kak, yang bikin Kakak tuh termotivasi buat jadi duta vokasi? Kalau motivasi itu pertama saya ingin mencoba aktif di organisasi, karena jujur pas SMP itu kayak bener-bener kayak orang nolak gitu, nggak ikut apa-apa, cuma kerjanya sekolah pulang gitu. Terus kayak akhirnya ngerasa itu kayak kok nggak ada benefit apa-apa, cuma kayak sekolah pulang. Dan waktu itu kan juga saya zamannya tuh zaman covid, Zaman Covid yang ya, sekolah betul, aja betul. tuh online, cuma ketemu teman lewat online. Nah, kayak saya cuma motivasi itu kayak coba pertama join OSIS. Join OSIS kayak enak nih, seru ikut, ternyata ikut organisasi itu seru, kayak punya teman baru kayak di luar itu, terus benefitnya juga banyak. Dan waktu itu dengar ada komunitas vokasi, kayak kebetulan saya juga suka masak, terus suka jualan juga gitu. Boleh tuh kita nyobain masakannya kali-kali. Boleh nih, Kak. Oke, kapan-kapan. Nah, saya suka berwirausaha gitu. Nah akhirnya kayak bisa lah nyoba, kayak daftar keterima, dan ya dapat posisi yang Duta ya, oke. Boleh. Hebat banget ya. Iya, bener banget nih. Teman-teman juga boleh banget nih yang mau gabung di duta vokasi, karena banyak Masih bisa banget Kak, bisa buat gabung apalagi yang komunitas masih kelas vokasi. 10. Masih banyak banget pengalaman yang bisa teman-teman ambil kalau kalian gabung jadi komunitas vokasi. Iya, betul. Nah,
kebetulan nih Kak Fijar kan sekarang kelas 12 dan udah selesai ngelaksanain ujian sekolah nih Kak. Tinggal nunggu kelulusan aja ya Kak sama wisuda. Nah, Kak Fijar nih kira-kira apa sih planningnya setelah lulus? Mungkin mau masuk kuliah atau langsung terjun ke dunia kerja tuh Kak? Buat sekarang sih masih kepikirannya kita lagi nyiapin kuliah karena Iya. udah daftar UTBK juga, terus kayak lagi nyiapin nih mulai belajar, terus kayak buat nyiapin UTBK, mulai daftar tryout online gitu, karena di bulan Mei itu kita udah melaksanain UTBK. Dan boleh tahu nggak sih Kak? Spill Fijar dong, Kak, ini- spill. Iya, univnya milih Iya. univ apa nih? Sama jurusannya apa nih Iya Kak boleh kayaknya? nih Kak, kasih tahu lah ke kita nih. Intinya kalau buat univ nanti dulu ya kita lihat. Oke. Oke, surprise. Buat jurusan kan kita itu daftar UTBK ada 2 pilihan. Nah, pilihan pertama itu gue itu daftar sistem informasi bisnis. Sistem informasi bisnis karena ya sesuai dengan passion gue gitu kurang lebih. Terus habis itu yang pilihan kedua gue daftar teknik informatika. Oke, jadi masih agak nyambung juga sama komunitas vokasinya ya. Udah ada bekal juga ya Kak berarti. Oke deh kalau Kalau gitu. Kak Naila gimana nih Kak untuk planning ke depannya, mau lanjut kuliah atau terjun ke dunia kerja? Waduh, kayaknya gue kuliah. Kuliah. Nah, tapi untuk jurusannya belum terlalu pasti sih. Belum kepikiran. Ah, Tapi universitasnya udah ada yang diincer? udah. Sepil Apa tuh, boleh apa dong tuh? Kak. Aduh, ada deh pokoknya mah. Oke Oke. deh kalau gitu masih rahasia misteri biar surprise gitu kan. Oke. Nah, Cin, Kak Fijar juga ini tadinya kakak di OSIS kita nih. Waduh. Nah, Kak Fijar ini udah ikut ekskul, ikut komunitas, ikut organisasi juga OSIS. iya. Nah, aktif banget ya. Kira-kira Kak Fijar ini apa sih motivasinya bisa sampai join organisasi OSIS juga? Mungkin yang tadi udah gue bilang kayak motivasi pertama tuh ingin punya temen gak cuma lewat daring doang, karena kan gue waktu itu masuk pas lagi zamannya COVID. ya itu semua serba online, kayak ngerasa Bosen gitu ya di cuma rumah? kayak kenal temen lewat cuma chat, lewat zoom doang gitu, kayak apa sih nih temen online gitu. Akhirnya mutusin kayak daftar OSIS tuh. Waktu itu kan yang pertama kali itu waktu itu ada pendaftaran MPK, ada OSIS juga, cuma kayak kenapa tertariknya itu di OSIS, OSIS. karena Oke. kayak mungkin dari cara seleksinya juga mulai sangat kompetitif tuh ya, Betul. mungkin udah ngerasain ya Ares ya itu. Ngerasain sih, lumayan ya Sin ya. Iya. Oke. Nah, Kak Fijar juga nih Sin. Sering banget jadi MC, iya, di betul banget, acara-acara tuh. Udah sering banget pokoknya. Dan pasti udah tahu dong cara ngatasin gugup pas ngebawain suatu acara ya Kak. Boleh dong Kak sharing-sharing nih Nah, buat sharing-sharing kita. lah. Karena kita juga masih pemula Iya nih. Kak. Sharing MC ya, Iya. itu kayak berbanyak kayak nonton aja tuh di YouTube kayak trik buat ngatasin nanti kayak gimana, kayak cara berbicaranya depan umum tuh apa, kayak harus bisa memahami audiens yang seperti apa. Kita bener kayak nanya nih ke panitia ini kayak ini apa acara yang berjalan itu kayak gimana, biar kita dari jauh-jauh hari bisa nyiapin nih kata-kata yang mau dikeluarin itu apa, terus kayak suasananya mau dibawain kayak gimana, mau tegang, mau cair atau apapun itu. Terus kayak berbanyak kayak belajar tentang kata-kata aja, kayak biar nggak kayak gitu, kayak kosakatanya itu diperluas lagi gitu, kayak perpustakaan kata-katanya, biar kayak kata-kata yang digunakan itu nggak itu doang, jadi nggak monoton kayak itu doang. Baca buku tuh penting banget ya buat Penting banget. nemuin Gila, banyak kayak kosakata baru ya. Betul banget nih. Keren. Kak Naila ini kayaknya suka quality time ya Kak. Benar. Kenapa sih Kak alasannya suka banget quality time? Sama banget tuh sama Sinta. Dia juga suka quality time. Kawan-kawan bisa quality time. Bareng, Boleh boleh dong. tuh. Jadi ya quality time itu bisa menambah pererat itu apa namanya? Tali Jadi silaturahmi. Iya Nah. benar. Jadi kayak ya namanya keluarga pasti inilah jadi sama-sama dekat. Benar-benar. Dan jadi sering banyak ngobrol juga, itu Iya, kan enak benar. juga ya Kak. Tapi biasanya lebih sering quality time sama siapa sih? Sama temen, sama keluarga, Atau sama mungkin itu nih, itu itu, tuh, si ya. dia tuh. Aduh. Siapa tuh? Siapa tuh? Siapa tuh? Ya tiga-tiganya juga sih, sering sama keluarga, teman, sama dia juga. Oke, sama dia juga Iya. sering. Biasanya ya. itu kemana sih Kak kalau quality time? Sama yang mana nih? Oh beda-beda. Tiap orang beda-beda ternyata ya. Beda-beda. Prioritasnya beda-beda. Oke. Spill semuanya boleh dong. Aduh, biasanya kalau sama keluarga sih seringnya karena aku suka alam, jadi seringnya kayak ke gunung-gunung gitu. Terus sama teman-teman sih biasanya kayak nonton. Terus
kalau sama itu ya nonton terus jalan-jalan Oke, aja. oke. Yang penting mah quality time. Quality time ya. Mm. Oke. Jadi benar-benar kalau sama keluarga tuh ke alam bikin refresh Bener, pikiran bener banget ya. Benar-benar. Oke. Nah, sekarang nih Kak Fijar. Kita dengar-dengar ya, Sin. Kak Fijar ini suka banget sama olahraga sepak Sepak bola. bola. Dan kebetulan nih, Sin, aduh. Belakangan ini lagi ada berita yang lagi hangat-hangatnya, berita sedih. Beritanya itu Indonesia gagal jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Waduh. Padahal udah banyak banget Udah persiapannya banyak ya. banget persiapannya, bener-bener sedih banget deh. Stadion udah direnovasi, udah ada lagu-lagu, udah ada maskot, banyak deh pokoknya. Gimana tuh tanggapan Kak Fijar sama gagalnya Indonesia jadi tuan rumah? Anggapan gue sih ya cukup kecewa dengan orang-orang yang nggak ngerti sepak bola tapi ikut campur dengan dunia sepak bola gitu. Padahal kan punya porsinya masing-masing, yang di bagian politik ya politik, yang di olahraga kan semua udah punya porsinya masing-masing gitu. Betul. Sebenarnya nggak usah diikut-ikut campur gitu, kayak berkomentar secukupnya aja gitu. Tapi gue nggak ngerti masalah kayak gitu, jadi nggak mau berbicara banyak ke situnya. Cuman kayak kerugian yang didapat juga lumayan banyak gitu ya. Banyak banget. Kayak kurang lebih itu hampir 400 berapa gitu triliun atau miliar gitu, lupa gua. Nah, jadi itu kayak anak-anak bangsa yang udah berjuang gitu, yang katanya sehari latihan keras bisa 3 kali sehari gitu ya. Itu benar-benar kayak nguras tenaga tapi Langsung nggak terkubur terbayar mimpinya. gitu ya. Cuman padahal kurang lebih tinggal sebulan 2 bulan lagi gitu, habis lebaran kita bisa nonton Piala Dunia gitu. Bener banget. Piala Dunia deket ada di Indonesia. Kapan lagi Kapan kan? lagi? Iya, bener banget. Aduh, bener-bener deh. Nah, sekarang nih, Sin. Kak Naila itu suka banget sama Silat. Waduh. Pernah nggak sih Kak berkompetisi di kejuaraan-kejuaraan silat gitu Kak? Jadi jujur ya, sebenarnya masuk silat itu ya bukan karena suka, tapi ya cuman coba-coba aja gitu. penting juga ya Buat zaman menjaga sekarang. diri sendiri juga. Ya. Kalau boleh tahu ini Kak Naila itu masuk silat di perguruan apa ya Kak? Di PSHT. PSHT ya, Iya. lumayan tuh terkenal. Kayaknya Aku di- sama nih sama Fares ya. Kita sama-sama ikut bela diri nih. Waduh. Boleh kita sparring Oke, kapan-kapan. siap. Dan nih, makanan kesukaan Kak Naila ada Sandwich. Nah, Tahu dari mana nih? waduh, Tahu dong. Kita. Ayo nge-stop lah. Kenapa tuh bisa suka banget sama sandwich? Gak tahu, kayak enak aja gitu. Enak ya? Ah, Enak. bener. Dan sampingnya Kak Naila itu cocok Bisnis banget. banget. Iya. Bisnis jualan sandwich. Sandwich. Nah, ada konsumen, ada produsen di Ya. sini. Gimana tuh ceritanya? Cerita gimana tuh? Bisa kepikiran produksi sandwich. Awalnya itu cuma bikin buat pribadi, terus dibawa ke sekolah buat teman-teman kelas. Nah, habis itu kayak teman-teman pada ngusul nih, jual aja gimana jual, kayak terus kayak iseng-iseng lah jual open PO di Instagram. Oh, ternyata ada nih yang pesan beberapa. Banyak peminatnya gitu. Iya, ada katanya Kak open PO lagi gitu kan katanya ya. Terus gue open PO lagi lah, ternyata ya open PO tuh ada aja peningkatannya gitu. Terus akhirnya mutusin buat open PO terus tuh. Tapi waktu itu sempat stuck karena ujian tuh kalau nggak salah waktu itu. Terus, Jadi fokus dulu deh. iya, fokus ke ujian, terus ujian praktik juga kan, dan waktunya udah nggak ada. Akhirnya sampai sekarang belum sempet jualan lagi gitu. Berarti nyambung banget nih ya sama komunitasnya dan bakatnya juga ya Kak Fijar. Kalau Kak Naila ini sandwichnya yang disuka tuh varian apa ya Kak? Semua sandwich suka sih kayaknya. Oh. Fares kenapa sih kok kelihatannya kayak gelisah gitu? Aduh, ya nih Sin. Soalnya belakangan ini dia tuh cuek banget sih. Aduh, Aduh, Sedih banget. gimana ya? Jarang ada satu jadi. ya ampun. Daripada gelisah kayak gitu, mending ikut gua aja yuk bacain manifest dari Sobat Zentizen. Waduh, boleh tuh biar nggak kepikiran. Manifest yang pertama ada dari seseorang yang suka ngereok kalau lihat kamu. Waduh, apa tuh? Sampai ngereok kayak gitu. Berubah. Reak itu. Untuk Gandiva lucu. Ya, ganti Pak. Lucu banget nih. Pesannya yaitu suka banget sama Gandhi tapi gak bisa apa-apa, takut Gandhi punya cewek. Jadi Aduh. cuma bisa ngereok aja kalau lihat Gandhi. I love you. Ganti kalau nonton ini ya. Iya nggak di balas ya. Tolong ya. Coba aja tuh yang ngirim confess-nya, manifest-nya. Coba deh ngomong ke Gandinya, siapa tahu. Iya. Siapa tahu. Gitu. Nah, manifestnya ini gak cuma satu loh Sobat Zentizen. Ada beberapa manifest yang akan dibacakan oleh Fares. Oke, jadi manifest yang kedua bakal gue bacain.
ada dari pengagum rahasia untuk cewek basket 12 MIPA 4. Waduh. Aduh. Tapi jangan Iya, Kak Fijar juga basket. Pesannya nih ya. Kalau Kak sebentar lagi lulus nih, saya jadi gak bisa lihat Kakak lagi deh. Semoga lulus di PTN ya Kak. Amin. Amin. Saya gak berani chat Kakak karena kata orang tuh Kakak slow respon banget. Bahkan gak dibales. Aduh. sedih. Saya takut buat ngechat, jadi saya lewat manifest aja deh. BTW Kakak udah punya pacar belum nih? Soalnya cantik-cantik gak pernah bucin di sekolah kayak orang lain. Waduh, siapa nih? Aduh. Boleh tuh. Kayaknya adik kelas tuh ya. Nah, ada manifest selanjutnya yang dibacain sama Kak Fijar. Oke, boleh Kak Fijar. Ketiga nih ada mie Jowo. Nah, ini kayaknya suka mie nih, orang Jowo suka mie. Atau panggilan dari siapa tuh? Nah, Waduh, panggilan. untuk Miko nih. Kamiko. Sobat netizen, fun fact aja nih ya, Kamikonya lagi ada di belakang kamera. Aduh. Ini lagi nge-video nih sini. Iya, ini Kak Miko. Nah, pesannya itu untuk Miko semangat KSN-nya ya. Waduh, disemangatin sama Semangat Kamiko KSN-nya. Kayaknya habis ini langsung menang di juara 1. Oke. Selanjutnya ada manifest yang keempat bakal dibacain sama Kak Naila. Oke, ini ada yang keempat ada dari Most Beautiful View. Wow. Waduh. Untuk Kak Abzar. Kak Waduh, Kak Abzar. 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 Pesannya ganteng banget sih Kak. Saya suka melting kalau lihat Kakak. Aduh. Aduh, I love you katanya tuh Kak Abzar. Tuh. Aduh, Kak Abjar diem-diem aja nih. Keren banget Kak Abzar. Tolong ya Kak Abjar dicari tuh dia boleh. Nah, yang terakhir ada dari Your Bestie untuk My Bestie. Pesannya yaitu, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa membukakan pintu hati kalian untuk bisa sama-sama belajar memperdalam ilmu agama dan menjadi sahabat Tiljana. Amin. Yang ini Masya Allah banget ya. Dari tadi isinya Betul banget nih. jujur-jujuran. Sesuai tema kita Sekarang. Ramadan. Iya bener banget nih. Nah, selanjutnya ada pemenang QOT Atau quotes of today. Oke. yang dibacakan oleh Kak Fijar. Boleh Kak Fijar tuh. Saya. Iya boleh Kak Fijar bacain quotesnya. Nah, quotes-nya itu ada, kayaknya jangan saya dah. Kenapa Aduh, tuh? kenapa nih? Aduh, kayaknya lebih cocok ke saya aja nih. Ya Oh, udah, boleh, Kak Naila, boleh, boleh Kak Kak Naila. Naila, boleh. Quotesnya itu dari at DRRDSRY. Wah, Waduh, ribet banget ya. ribet banget tuh namanya bener-bener. Oke. Apa tuh Kak quotesnya? Kunci hidup tenang itu berjuang melalui semuanya dan berdamai dengan keadaan dan masa lalu. Ingat sama kata-kata ini. Mungkin sulit, tapi harus bisa. Oke. Wah, bagus banget Luar nih. biasa ya. Bener-bener kayak perjuangan misalnya masuk PTN juga sulit ya, tapi ada kemungkinan bisa gitu loh ya Kak. Kayaknya mau berusaha. Berusaha dulu aja. Oke. Nah, Selanjutnya kita nih bakal bacain kritik buat kita semua nih, yang buat kita bisa koreksi diri juga. betul banget nih. Boleh banget, bakal dibacain sama Sinta. Kritik yang pertama yaitu lebih teliti dalam melaksanakan tugas supaya tidak terjadi miskomunikasi saja. Oke, kalau gitu. Maka kita tuh harus sering-sering komunikasi nih dari kritik ini itu yang kita ambil ya. Bener, komunikasi itu emang yang terpenting deh dari semuanya. Oke. Selanjutnya ada saran yang dibacakan oleh siapa nih yang mau baca nih? Siapa nih? Kak Fijar mau Kak Fijar? Jangan deh. Aduh, jangan. Ya udah oke. Iya. Gue baca. Aduh. Oke, saran yang pertama nih. Dibuat lebih berkesan dan lebih menarik supaya menjadi memori sekaligus kenangan para siswa-siswi SMA Negeri 1 Setu. Oke, kalau gitu kita bakal cobain semuanya sebaik kita mungkin ya. Iya, Sin, betul banget. buat bikin kesan-kesan kalian semua nih ada di sini biar nanti kalau lulus ada kenangan gitu yang bisa kalian ceritain gitu. Betul. Oke, selanjutnya Sin, ada apa lagi tuh sarannya? Saran yang kedua ada semoga bisa lebih baik lagi dalam segala persiapan acara apapun. Semangat untuk seluruh warga Seman. Oke, semangat semuanya. Makasih ya
semangatnya dari Sobat Zentizen. Oke, nah, boleh nih, ada satu syarat lagi. Siapa yang mau bacain? Kak Fijar. Boleh dong, Kak Naila. Naila, boleh Kak Naila. Jadi dia ada saran buat seluruh organisasi untuk lebih giat lagi sama undang band terkenal. Kalau nggak undang artis-artis gitu biar lebih Biar lebih ricuh gitu ya. Biar lebih ricuh Biar gitu. lebih wah gitu ya. Ternyata emang warga Semanca tuh suka yang Wah gitu ya. Itulah pokoknya acara-acara. Oke deh kalau gitu. Terima kasih untuk Sobat Zentizen yang sudah memberikan kritik dan saran yang bakalan kita perbaiki terus Kita ya. perbaiki, kita ambil. Iya, kita berguna banget buat kita siap-siap semua. Semuanya berbenah banget deh itu buat kita, berguna banget. Nah, Sin, gak kerasa banget nih. Kita udah ada di penghujung segmen. Kita udah lumayan lama nih ngobrol-ngobrol sama Kak Fijar, sama Kak Naila. Iya nih Res, betul banget nih. Nah selanjutnya Sobat Zentizen ini penasaran gak sih bintang tamu siapa yang bakal kita undang di podcast selanjutnya? Jangan lupa stay tune ya. Oke. Sobat Zentizen juga boleh nih komen di bawah siapa yang bakal kita ajak ngobrol di sini. Karena bakal banyak banget bintang tamu yang kita ajak ngobrol di episode-episode selanjutnya. Betul banget nih, jangan sungkan ya Sobat Zentizen untuk komen di kolom komentar. Tes aja nggak apa-apa. Oke deh. Makasih banyak nih sebelumnya buat Kak Fijar sama Kak Naila udah luang waktunya buat Makasih kita juga ajak ngobrol-ngobrol. udah kesini. Iya. Ngasih tips-tips, ngasih pengalaman-pengalaman. Sebelum gue tutup nih Sin, gue punya pantun. Aduh, apa tuh? Tapi syaratnya nih, ada syaratnya. apa tuh? Harus bilang cakep. Siap. Siap ya. Ya. Bu Hajah pergi mengaji. Cakep. Pulang-pulang bawa bingkisan. Cakep. Cukup sekian episode kali ini. Terima kasih dan semoga berkesan. Jangan lupa like Komen. and subscribe. Dadah. Dadah. Thank you semangat. Bye-bye Sobat Zentizen. Zentizen. Ayo itu dan